Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Nah, oke, untuk kali ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik seperti itu ya dalam ketika kita mengolah e-learning ya yang menggunakan LMS-nya adalah Moodle gitu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis yang nanti bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Oke, langsung saja ya, teman-teman login ke dalam sistem LMS-nya masing-masing, kemudian nanti teman-teman mencari mata kuliah yang ingin diberikan terkait dengan kuisnya, gitu. Saya menggunakan kelas uji coba ini. Nah, kemudian nanti kita jangan lupa diaktifkan turn on editing-nya ya, biar nanti di sini menunya muncul ya, muncul seperti ini. Kemudian nanti di sebelah kiri ya, ini saya munculkan seperti ini biar teman-teman tidak bingung nanti. Sama ya sebenarnya ya, biar muncul di sebelah sini sampai bawah. Nah, oke, di sini saya akan membuat tes ya, dimana tes di situ kan kita biasanya adalah menggunakan multiple choice biasanya, karena untuk e-learning itu memang salah satu soal yang mungkin paling banyak digunakan adalah menggunakan multiple choice. Karena apa? Yang pertama adalah karena kalau kita menggunakan multiple choice itu dia tidak perlu dikoreksi ya, dan hasilnya bisa langsung kita lihat ya. Dan ini cocok sekali untuk digunakan dalam kegiatan pretest maupun post-test begitu, sehingga kita bisa langsung mengukur kedalaman dari kemampuan dari mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan kita. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya adalah bahwa kita bisa memantau hasilnya secara real time ya. Jadi hari itu juga mahasiswa mengerjakan ya, hari itu juga kita bisa melihat hasil atau yang diperoleh oleh mahasiswa, dan mahasiswa juga tahu kemampuan yang dia miliki dari materi itu begitu. Nah, untuk yang ketiga mungkin kita bisa memberikan atau mahasiswa bisa menggunakan aplikasi itu secara berulang kali begitu. Saya pikir itu satu kelebihan ya. Saya membuat kuis di Moodle. Nah, ini. Oke, langsung saja ya. Untuk membuat kuis di sini, teman-teman bisa menambahkan di add an activity or resource ya. Jadi, kalau yang di atas ini adalah dari activities ini ya. Ini jadi semuanya activity ya. Kalau yang di resource ada ini. Jadi ini sumber belajarnya. Kalau di sini aktivitasnya ya. Ada macam-macam, nanti akan kita coba bahas satu persatu ya, tapi tentunya tidak dalam satu video, tapi dengan video yang lain. Nah, di sini teman-teman ketika sudah add an activity or resource, silahkan dipilih adalah quiz-nya ya. Quiz. Kemudian kita add. Nah, di sini berikan judul ya untuk kuis yang akan kita buat. Misalkan kuisnya adalah menggunakan, misalkan ini adalah namanya adalah pre-test ya. Pre-test untuk pre-test pertemuan pertama misalnya ya. Deskripsi ini opsional, boleh diisi atau tidak ya. Nah, kemudian timing. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ya, kapan soal ini akan aktif dan kapan dia tidak aktif begitu ya. Tetapi di sini ini adalah fungsinya adalah untuk membatasi ya. Misalkan kita hanya biar soalnya ini tidak tersebar kemana-mana, mungkin kita hanya membatasi kuisnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Nah, maka mahasiswa hanya bisa mengerjakan di jam itu saja. Setelah itu mereka sudah tidak bisa akses ya. Nah, ini fungsinya juga opsional ya. Dan ini kalau misalkan kita enable, misalkan ini kuis ini mau saya buka nanti jam 7 ya. Jam 7 lebih 15. Nah, maka kuis ini akan bisa dikerjakan mulai jam 7.15. Nah, kalau di sini tidak kita centang, maka dia akan terbuka terus gitu ya.
Tapi kalau ini kita centang, kemudian kita setting, maka kita akan mengetahui ini sampai jam berapa. Misalkan sampai jam 8, ya. Nah, tetapi di sini teman-teman, kalau saya boleh menyarankan ya, settingan ini tidak perlu dibuat begitu. Karena apa? Kondisi jaringan mahasiswa kita itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa aksesnya jam 7 pagi pas gitu ya. Ada yang bisanya nanti jam 8. Nah, sedangkan kalau kuis kita itu dikerjakan selama lebih dari 30 menit ya, maka kasihan nanti mahasiswa kita tidak bisa ini ya. Sehingga nanti kita nonaktifkan saja. Nah, berbeda dengan time limit ya. Kalau di sini adalah waktu pengaksesannya, tapi kalau time limit ini adalah batas waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Jadi misalkan teman-teman memberikan soal sebanyak 10 soal ya. Nah, 10 soal itu nanti teman-teman mau memberi waktu berapa? Misalkan diasumsikan, oh ini satu soal bisa selesai selama 1,5 menit. Nah, maka teman-teman memberikan time limitnya adalah sebanyak 15 menit begitu. 1,5 menit kali 10 jadi 15 menit ya. Satu soalnya 1,5 menit. Nah, sehingga teman-teman di sini bisa kita setting ya. Saya mengasumsikan saya akan memberikan 10 soal ya. 10 soal dengan bobot satu soalnya kurang lebih 1,5 menit. Nah, kemudian di sini ada open attempt are submitted automatically ya. Jadi ini tidak perlu disetting, nggak apa-apa, biarkan seperti itu. Kemudian cukup ya untuk settingan ini biasanya hanya di waktu akses dan juga waktu pengerjaannya begitu. Nah, kemudian ada grade ya. Kemudian grade-nya adalah kita menyetingnya adalah di bagian grade to pass ya. Jadi grade to pass itu adalah kita lebih mengenalnya adalah passing grade ya. Atau istilah dalam pembelajaran itu ada yang menyebutnya juga KKM ya. Nah, karena di sini adalah pretest, kalau pretest itu kan hanya pengukuran awal, jadi tidak perlu kita setting ya. Tetapi kalau teman-teman semua mau melakukan post test, nah itu bisa menyeting misalkan nilainya adalah mau minimal mahasiswa harus mendapat nilai 75. Maka sebelum 75 maka mereka harus mencoba lagi dan mencoba lagi begitu. Nah, ketika mereka mencoba lagi itu tadi, mau kita batasi atau tidak? Nah, itu settingannya ada di attempt allow ya. Jadi kalau mereka mau kita batasi, tidak kita batasi, jadi mereka bisa mencoba mau 100 kali, 1000 kali juga bisa ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau batasi hanya 3 kali ya, misalkan kita kesempatan 3 kali saja, nah maka kita bisa setting sebanyak 3 kali begitu. Kemudian yang di bawahnya adalah grading method ya. Grading method ini tadi adalah ketika mereka mensubmit berulang kali atau mencoba berapa kali ya, itu yang mau digunakan nilainya yang mana ya. Apakah nilai tertingginya, atau kita ambil nilai rata-ratanya, atau kita ambil nilai pertama yang dia submit ya, atau mau kita ambil yang nilai terakhir yang dia submit atau pengerjaan terakhir ya. Kalau ini nilai tertinggi, nilai rata-rata, pertama kali dia submit, dan terakhir kali dia submit begitu. Nah, sehingga nanti data yang muncul di tempat kita nilai akhirnya adalah berupa nilai. Nah, kalau saya biasanya variasi ya, kadang saya menggunakan average dan juga kadang average, tapi lebih berkeadilannya sebenarnya menggunakan average ya. Begitu. Nah, kemudian untuk layout ya, ini mau setiap pertanyaan ya atau setiap berapa pertanyaan. Nah, ya. Kalau setiap pertanyaan itu jadi munculnya itu ya ibaratnya satu lembar kertas hanya berisi satu soal. Nah, ya. Sehingga mereka tidak bisa fokusnya hanya pada soal itu saja, tidak bisa fokus ke soal yang lain. Kalau pengen melihat soal yang lain harus mengklik nomor yang ingin dia akses begitu. Nah, kalau misalkan mau disetting setiap 10 soal boleh, ataupun setiap 2 soal boleh ya. Tapi saya sering menggunakannya yang every question agar siswa itu tidak fokus ke soal yang lain begitu. Ini tidak perlu
kita setting ya. Kalau yang ini shuffle tetap harus kita biarkan seperti aja. Nah, kemudian di bagian review option ya teman-teman jangan lupa untuk menghilangkan tanda centang di right answer ya. Karena apa? Kalau right answer ini tadi dia dicentang, maka mahasiswa selesai mengerjakan dia akan tahu kunci jawabannya. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita kan tidak mau, kita berharapnya adalah mahasiswa mencoba itu ya berdasarkan pemahaman mereka. Maka di sini harus kita hilangi right answer-nya, begitu. Nah, kemudian appearance ya, ini tidak untuk angkanya saja, apakah menggunakan koma atau tidak. Kalau saya biasanya saya buat 0 begitu. Kemudian ini soal ini mau di password atau tidak, settingannya di sini. Kalau saya jarang menggunakan password seperti itu. Nah, kemudian ini adalah feedback yang akan kita berikan ya. Tapi kalau ini saya rasa tidak begitu penting ya untuk diisi. Kemudian common module setting ini juga tidak begitu penting. Nah, kemudian ini restrict access ya. Kalau restrict access nanti kita pelajari di video yang lainnya ya. Kemudian ada activity completion ya. Jadi siswa ini tadi karena ini tadi hanya pretest, maka dia bisa kita setting standar seperti ini. Tapi kalau dia post test itu kan minimal mereka harus membaca materi. Nah, maka bisa kita menggunakan mohon maaf ya, ini di activity completion ini adalah bahwa pekerjaan ini akan selesai ketika apa, gitu. Ya. Kalau di sini biarkan seperti itu aja. Saya kembali ke restrict access ya. Restrict access di sini harusnya nanti akan ada settingan kalau misalkan dia post test ya, harus ada settingan terkait dengan materi apa yang harus mereka baca terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan ini, begitu. Nah, mungkin settingannya dibuat standar seperti itu dulu ya untuk tahap awal ini. Nanti untuk tahap lanjut kita jelaskan di tahap berikutnya, begitu. Nah, setelah selesai kita masang seperti ini, ya, ini adalah prepare. Jadi belum membuat soalnya ya. Maka teman-teman semua bisa kemudian tadi kan belum ada soal yang dimasukkan ya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan pretest ya. Kliknya ini, klik soalnya, kemudian edit quiz. Ya, edit quiz. Nah, edit quiz di sini teman-teman bisa menentukan maksimum grade-nya ya. Maksimumnya mau 10, mau 100 ya. Nah, kemudian teman-teman semua bisa menambahkan add a new question, bisa menambahkan dari bank soal begitu. Dan yang terakhir bisa langsung membuat random question ya. Nah, apa beda ketiganya ini? Kalau yang pertama ini kita menggunakannya adalah manual. Jadi soal kita input satu per satu, pertanyaannya kita masukkan satu per satu, kemudian jawabannya juga kita masukkan satu per satu. Dan ini panjang prosesnya ya. Untuk membuat satu soal ini menggunakan add new question ini tadi panjang. Sehingga teman-teman kalau mau memasukkan mending menggunakan from question bank atau random question ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan bagaimana ketika kita menambahkan add new question ya. Add new question. Nah, add new question di sini kita mempunyai banyak sekali pilihan ya. Ada multiple choice, ada true or false ya, ada matching dan sebagainya. Tapi di sini yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan multiple choice, mungkin yang banyak digunakan gitu. Nah, kemudian di sini ada question name ya. Question name misalkan di sini kita berikan soal pertama. Pertanyaannya apa ya? Misalkan siapa nama Presiden RI saat ini. Nah, maka di sini kita bisa memberikan jawaban ya, kita scroll ke bawah, one or multiple answer. Jadi mau satu jawaban atau bisa menjawab lebih dari satu jawaban ya. Nah, maka di sini teman-teman bisa setting sini. Tapi kalau untuk pilihan ganda atau multiple choice biasanya kita hanya one answer only ya.
Kemudian ada shuffle choice ya, shuffle the choice ya. Jadi maksudnya adalah opsi A, B, C-nya itu tadi mau diacak atau tidak. Tentunya di sini kita akan menggunakan yang acak ya. Ini untuk menghindari kerjasama antar mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih number the choice ya. Number the choice-nya adalah bisa ABC, ABC-nya yang besar, 1, 2, 3, dan seterusnya. Idealnya kita menggunakan yang ABC yang non kapital begitu. Nah, kemudian ada pilihan pertama ya, choice one, yaitu misalkan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kemudian ini Susilo Bambang Yudhoyono ini jawabannya apa? Benar atau salah? Ya. Kalau kita benar, maka kita berikan ini nilai bobotnya ya. Bobotnya berapa ya. Tapi kalau tidak diberi bobot juga tidak masalah ya. Dan ini kita berikan bobot ya. Choice-nya adalah ini. Kita berikan bobotnya adalah dari 10 soal tadi nilainya berapa? Misalkan dia bernilai 10%. Begitu. Nah, kemudian feedback ini opsional, bisa diberikan, bisa tidak ya. Tapi kan ini jawabannya salah ya. Jawabannya salah ya, maka tidak kita berikan skor begitu ya. Atau mau kita minus ya. Misalkan jawabannya salah itu minus 5 poin misalkan. Nah, itu boleh ya. Tetapi di sini karena dia tidak mempunyai bukan jawaban yang benar, maka kita skor 0. Kemudian bisa Jokowi ya. Jokowi. Nah, ini gradingnya karena 10 soal kita berikan grade 10 begitu ya. Kemudian untuk yang ketiga Megawati. Ini grade-nya non ya. Dan yang keempat adalah misalkan Yusuf Kala. Nah, ini nilainya juga non. Nah, setelah itu ya. Setelah itu kita bisa langsung save change ya. Save change langsung aja disimpan ya. Nah, maka ada yang salah. Oh ya, ini jadi poinnya harus 100% ya. Ini non. Ya, oke, begitu ternyata. Ya, save change ya. Nah, oke. Muncul soalnya. Ya, kita lihat di sini tampilannya ya, kembali. Kemudian kita bisa preview dulu ya. Nah, ini kalau kita sudah membuat 10 soal, maka kita bisa memberikan skor berapa ini. Ya. Skornya ada di sini, kemudian kita shuffle ya. Kita shuffle. Nah, maka di sini ketika kita save ya, kita sudah bisa kembali ke pretest ya. Kemudian kita bisa preview quiz now ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Misalkan di sini saya jawab Jokowi gitu. Finish time. Nah, maka di sini kita langsung submit ya. All and finish ya. Nah, maka kita dapat nilainya adalah 1 ya, 10 ya. Begitu. Nah, your answer is correct ya. Is review. Nah, ini skor kita ya. Itu. Grade-nya 10 ya. Nah, maka di sini teman-teman semua, ketika kita sudah seperti ini, maka kita sudah dinyatakan berhasil ya. Baru 1 soal ya. Dan pengaturannya kan ribet ya. Nah, maka teman-teman semua bisa mencoba untuk menggunakan yang upload ya. Kalau saran saya menggunakan upload. Nah, nanti bagaimana caranya? Mungkin kita lihat di video yang selanjutnya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.